Halo guys, balik lagi sama aku Hanifan Ari Nugroho. Oke, jadi ada yang tahu gak sih kali ini kita akan ngebahas apa? Kayaknya udah pada tahu kali ya. Kita sekarang bakal ngebahas, ya mungkin di judul udah ketahuan, yaitu terkait geofisika. Kemarin kita udah buat video tentang geofisika juga. Nah, tapi itu dari bukunya William Lowry. Nah, jadi sekarang kita langsung aja ngebahas lebih dalam ada apa aja sih di metode geofisika, terus lebih spesifik lagi nanti pastinya ini bakal seru banget. Tungguin, oke? Langsung aja sikat. Tungguin, yuk. Halo teman-teman semua. Oke, balik lagi sama aku di sini. Oh ya, jadi udah kelihatan lah dari judulnya ya. Di sini kita ada geofisika dan metode-metodenya. Jadi kita lanjut next kemarin dari buku. Nah sekarang kita lanjut lagi lebih dalamnya lagi, lebih ke metode-metodenya. Ntar akan kita bahas mulai dari prinsipnya, cara kerjanya, terus hasilnya gimana sih interpretasinya gitu. Oke, ya kita mulai aja langsung. Tapi sebelum itu kita kenalin dulu nih, perkenalan dulu ya kan. Apa sih? Mungkin inilah apa? Ingat-ingat dulu nih geofisika itu apa sih? Mungkin kalian belum tahu kan. Oke, jadi sebelumnya kenalin dulu aku Hanifan Aryo Nugroho dengan NRP 5017510 Oke, langsung lanjut aja. Nah, jadi yang kemarin udah kita jelasin ya, mungkin ya. Apa sih jadi itu geofisika gitu kan? Nah, jadi geofisika sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip fisika. Jadi dengan hukum-hukum fisika ntar kita gabungin nih sama ilmu kebumian gitu. Jadi kita satu ini. Nah, jadinya apa sih? Jadi ilmu ini nih membantu kita memahami kondisi bawah permukaan bumi tanpa harus menggali secara langsung. Jadi sebenarnya kuncinya tuh ada di gini, yaitu dengan indirect measurement. Apa sih indirect measurement? Yaitu pengukuran secara tidak langsung. Nah, kenapa sih kayak kok secara tidak langsung gitu kan? Nah, bisa digunakan untuk mengetahui struktur tanah, batuan, serta mencari sumber daya seperti air, minyak, dan mineral. Nah, jadi itu yang fungsinya dari geofisika. Nah, jadi kita tuh lebih ke indirect measurement. Jadi coba deh kalau kalian nih ya, eh, misalnya nih gitu kan penasaran sama di bawah tambang tuh ada apa aja sih gitu kan. Nah, kalian emang nggak penasaran gitu di bawah tanah ada apa? Kalau kalian nambang tuh kok bisa ya orang tuh ketemu kayak batu bara, nikel dan sebagainya, nikel dan mineral-mineral yang lain. Nah, itu tuh pakainya geofisika guys. Nah, jadi pada saat dia dengan metode-metode nanti geofisika nanti kita jelasin ya beberapa. Nah, itu mereka bisa dapetin mineral-mineral itu gitu. Nah, oke, kita lanjut dulu aja kali ya. Nah, coba ada bisa tebak nggak nextnya apa nih? Kalau udah ada pengertian biasanya ada apa? Oke, yes, that's it. Jenis-jenis atau bisa kita lihat. Oke, langsung aja lanjut. Nah, metode sendiri. Nah, jadi di geofisika itu ada beberapa metode. Nah, tapi kita jelasin dulu metode itu apa sih gitu kan. Nah, jadi metode geofisika sendiri itu adalah cara atau teknik untuk menyelidiki kondisi bawah permukaan bumi berdasarkan sifat fisika begitu. Nah, setiap metode menggunakan prinsip yang berbeda seperti gelombang, listrik, magnet, dan gravitasi. Nah, jadi gitu guys. Jadi kita tuh akan menyelidiki bawah tanah atau mengukur dan mengsurvei gitu ya bawah tanah ada apa aja sih di dalam, tapi dengan beberapa prinsip fisika. Dan prinsip fisikanya itu ada yang berdasarkan dari gelombang nanti, terus ada berdasarkan dari listrik, magnet, dan gravitasi pastinya. Oke, nanti kita bisa lihat ya. Nah, ini baru jenis-jenis metodenya. Nah, oke. Kita bisa lihat di sini ya. Pertama ada seismik, kedua gravitasi, yang ketiga ada magnetik, yang keempat ada elektromagnetik, yang terakhir ada di geolistrik. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada metode seismik. Nah, jadi di metode seismik di sini tuh ada metode seismik itu sendiri menggunakan gelombang getaran untuk mengetahui struktur bawah permukaan bumi gitu. Nah, jadi kita bisa tahu tuh dari gelombang gitu. Loh, kok bisa gitu kan?
Nah, gelombang ini dihasilkan sendiri dari sumber seperti palu atau alat khusus, lalu merambat ke dalam tanah dan dipantulkan kembali ke permukaan. Jadi, guys, kalau kalian misalnya gempa gitu, itu kan kan gitu ya, bawa tanah. Nah, itu bisa jadi salah satu parameter pengukuran dari metode seismik ini sendiri. Nah, tapi kan biasanya kan nggak selalu gempa kan gitu. Nah, kita bisa pakai tuh palu atau alat khusus yang dimundurin ke tanah, itu, misalnya getaran sampai bawah gitu, misalnya gelombang sampai bawah, ntar dipantulin lagi ke atas gitu. Keren banget kan? Baru satu ini udah keren banget gitu. Gitu. Nah, ini nih juga eh tapi ada beberapa yang mungkin ini ya bisa mengganggu gitu. Nah, ini aku tambahin sedikit. Jadi kalau misalnya kalian mengukur dengan metode seismik ini guys, ya kalau bisa jangan jalan atau ya bergerak di sekitar ketika ada survei. Nah, kenapa? Karena ketika kalian bergerak ya, deg 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 deg. Nah, itu tuh menghasilkan eh, sebuah turbulence juga gitu di dalam tanah, walaupun kecil ya. Nah, kecil. Tapi gelombang itu bisa merekam guys. Jadi gitu. Itu sedikit inilah ya apa? Oh, ininya apa namanya agak ya turbulensinya sedikit gitu loh. Jadi jangan kalau ada metode seismik bisa agak dihindari aja gitu. Karena kalau bergerak sekitarnya juga bisa dapat mengganggu gitu kan. Itu mengganggu guys ya. Oh ya, next. Jenis seismik. Nah, seismik itu ternyata ada bagi dua guys. Jadi ada seismik refleksi dan refraksi gitu. Nah, seismik refleksi sendiri menggunakan gelombang pantul dan menghasilkan data yang lebih detail. Nah, sehingga sering digunakan dalam eksplorasi minyak dan gas gitu. Nah, kalau refleksi sendiri yaitu menggunakan gelombang bias dan biasanya digunakan untuk mengetahui lapisan tanah yang lebih dangkal. Nah, jadi bisa kita lihat ya di sini perbedaannya udah jelas banget gitu kan. Kalau refleksi itu bisa dia dalam banget guys. Nah, itu biasanya untuk migas juga nih. Nah, kalau kalian tertarik ke migas, ini bisa banget nih, gitu kan. Karena kita menemukan LN gas gitu. Nah, selanjutnya ada di refraksi. Refraksi itu lebih dangkal dibandingkan tadi refleksi. Jadi lebih apa ya? Kalau refraksi misalnya refraksi segini, nah refraksinya segini lah gitu kan. Permukaannya. Nah, dan dia itu mengembangkan gelombang bias. Jadi teman ini lanjut lagi gitu dia. Kalau ini kan langsung gelombang mantul gini, tak tak. Nah, gitu. Oke, kita lanjut bungkus. Yuk, langsung pengukuran seismik. Nah, dalam metode ini yang diukur adalah waktu tempuh gelombang, kecepatan gelombang, serta kedalaman lapisan. Jadi lalu sifat fisik yang digunakan yaitu densitas dan modulus elastisitas. Nah, gelombang yang kembali ke permukaan ditangkap oleh alat yang disebut geofon, kemudian diolah menjadi data. Nah, jadi tadi kan kita tahu ya kalau seismik gelombang refleksi kan ada dua gitu, ada refleksi dan refraksi. Nah, kalau refleksi itu menggunakan gelombang pantul gitu. Nah, ketika memantulkan itu, nah itu tuh langsung direkam nih sama gelombang ya yang disebut alat namanya geofon. Asik, wah dapat data nih ya kan, dapat data dari bawah tanah, langsung lah dikasih ke geofon. Nah, lalu penasaran nggak hasilnya kayak apa? Lanjut lagi kita. Nah, hasil seismik. Nah, jadi di sini ada hasil dari metode seismik berupa penapang di bawah permukaan bumi. Ya, hasil dari hasil tersebut dapat kita struktur geologi seperti lapisan tanah, patahan, dan bentuk batuan di bawah permukaan. Nah, jadi sebenarnya seismik itu ada bisa di laut juga guys. Nah, itu bisa pakai kapal. Kita kayak ada buahnya itu terus ada kayak dia narik sesuatu alat gitu terus di di belakangnya tuh terdapat kayak ada ini akustik receiver-nya gitu. Jadi yang oh sorry yang ini sound wave source-nya. Jadi dia yang bakal ini dulu. Nah nanti ada yang nangkep tuh sinyal-sinyalnya di akustik receiver-nya gitu. Nah itu nih bisa dilihat kan di sini kan kayak ada mantulan gini ya. Nah di sini nih. Tek 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 tek. Nah ini nih hasil mantulannya nih guys gelombangnya tadi. Nah gitu ntar langsung di sini nih dapat data-datanya. Nah di sini juga ada uh, Allah, kita bisa lihat ya di sini dan kalau ini di dataran bedanya. Ya, nah ini
berbeda kan ya, ini berbeda nih, ini densitas layar 1, ini sini layar 2 gitu. Nah, itu ntar dapat diketahui isinya apa saja, ada perbedaan densitas kah tadi yang disebutkan, dan modus elastisitasnya gitu, seperti itu. Oke, bungkus, langsung. Nah, langsung metode gravitasi ya kan. Nah, di metode gravitasi sendiri itu adalah metode geofisika yang digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan bumi dengan memanfaatkan perbedaan gaya gravitasi. Wow, menarik ya sih. Ada metode gravitasi tuh. Waduh, kayak apa sih gitu kan. Nah, perbedaan ini terjadi karena setiap batuan memiliki massa jenis yang berbeda. Benar. Sehingga mempengaruhi besar kecilnya gaya gravitasi di suatu lokasi. Metode gravitasi memanfaatkan perbedaan gaya gravitasi bumi akibat perbedaan massa jenis batuan. Nah, yang tadi ini. Nah, jadi biasanya batuan yang lebih padat akan menghasilkan gaya gravitasi yang lebih besar. Metode ini digunakan untuk mengetahui struktur besar seperti cekungan dan potensi minyak. Nah, biasanya kalau ini emang untuk potensi minyak guys, biasanya dipakai. Jadi yang paling umum tuh di seismik dengan gravitasi ini untuk minyak ya, oil and gas ya paling umum. Dan biasanya untuk cekungan tuh gravitasi juga. Nah, pas itu ada suatu juga uh, ada perusahaan yang tidak mau ngecek dengan metode gravitasi ini terus menemukan cekungan salah satu yang terbesar di bumi guys, itu karena uh, apa meteor itu ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri kan. Nah, oke, kita bisa lanjut dulu langsung ke prinsip kerja metode gravitasi. Nah, metode ini tuh bekerja dengan mengukur perubahan kecil pada gaya gravitasi bumi menggunakan alat yang disebut gravimeter. Batuan yang lebih padat akan menghasilkan gaya gravitasi yang lebih besar, sedangkan batuan yang kurang padat menghasilkan gaya yang lebih kecil gitu. Jadi kalau kita bisa lihat ya, yang kita tadi tahu bahwa kalau lebih padat akan menghasilkan lebih besar, kalau lebih ya kurang padat atau lebih kecil lah intinya itu akan menghasilkan gaya yang lebih kecil dibandingkan yang lebih besar tadi. Jadi itu gampangnya ya. Nah, langsung lanjut ke pengukuran metode gravitasi. Nah, dalam metode gravitasi, yang diukur adalah nilai kecepatan gravitasi di suatu tempat. Nah, lalu sifat fisik yang digunakan yaitu densitas. Nah, dari hasil pengukuran tersebut diperoleh anomali gravitasi, yaitu selisih antara nilai gravitasi sebenarnya dengan nilai normal. Nah, sebenarnya guys, di metode gravitasi ini tuh ada banyak, ada kayak bugir anomali, ada bugir-bugir gitu banyak lah rumusnya gitu guys. Sebenarnya ini agak rumit juga gitu. Tapi aku di sini cuma untuk jelasin kayak kasarannya aja gitu ya. Ini kayak gini nih. Dan mungkin kalau lebih dalam lagi lebih kompleks lagi guys gitu. Jadi banyak lah ya dari oke lanjut. Nah, jadi di sini ada hasil metode gravitasi. Nah, jadi hasil metode gravitasi berupa peta anomali gravitasi. Nah, dari peta ini dapat disuai bawah struktur permukaan seperti cekungan, sedimen, kubah garam, serta potensi minyak dan gas bumi. Nah, seperti ini guys. Nah, ini bisa aja nih kalau misalnya kita di sini tuh ada perbedaan warnanya gitu ya misalnya. Nah, kalau gravitasi itu lebih ke warna gini, beda sama tadi seismik ya. Seismik itu dari garis-garis set. Nah, kalau misalnya ini untuk gravitasi itu lebih ke arah ini, lebih ke arah apa namanya? Apa warna-warna gitu, menggunakan warna-warna. Nah, di ini bisa kita lihat ya guys ya, ada warna oranye, merah, dan hijau, biru itu. Nah, itu udah kelihatan banget tuh guys biasanya. Itu bisa kita lihat dari gravitasi warna itu mungkin kalau semakin merah atau apa itu kita sesuai dulu guys ya. Misalnya semakin merah akan semakin besar ya gravitasinya. Berarti otomatis di sini ada batuan yang padat-padat tuh guys. Nah, biasanya ya kita kelompokin lagi batuan padat itu ada apa aja sih. Misalnya bentar-bentar dari situ. Nah, tapi mungkin kalau misalnya yang kayak hijau atau apa atau biru itu mungkin aja ya terdapat ini mineral lain guys gitu yang lebih kecil gitu gravitasinya. Seperti itu. Bungkus, yuk lanjut. Nah, di sini ada metode elektromagnetik. Nah, jadi di metode elektromagnetik sendiri adalah metode geofisika yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengetahui sifat kelistrikan bawah permukaan bumi. Gitu. Nah,
Jadi metode elektromagnetik menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengetahui sifat kesisikatan permukaan bumi. Nah ini tadi guys, metode ini sangat sensitif terhadap kandungan air dan mineral. Nah jadi biasanya kalau kita nyari air dan mineral itu mineral lain seperti batuan juga tadi, atau kita injeksikan ke bawah ya elektromagnetiknya. Nah itu akan menghasilkan kita dapat mengetahui air dan mineral itu guys. Nah oke, kita lanjut dulu kali ya ke ini metode elektromagnetik ini. Nah, misalnya kita dapat mengetahui ini. Dan ini bekerja dengan mengirimkan medan elektromagnetik ke dalam tanah, lalu mengukur respon yang dihasilkan oleh material di bawah permukaan, lalu yang dihasilkan oleh material di bawah yang respon ini tuh menunjukkan kemampuan batuan dalam mengatakan listrik. Jadi biasanya batuan-batuan yang ada listrik kayak gitu, jadi kita bisa tahu nih gitu kan, ada apa aja sih gitu. Nah, lanjutnya lagi ada pengukuran metode elektromagnetik. Nah, jadi yang diukur itu adalah konduktivitas listrik batuannya. Lalu sifat fisik yang digunakan yaitu konduktivitas elektrik dan induksi. Nah, batuan yang mengandung air atau logam biasanya memiliki konduktivitas yang lebih tinggi dibandingkan batuan kering. Nah, ini guys. Jadi kalau kita ingin mengukur air atau logam, biasanya memiliki konduktivitas yang lebih tinggi dibandingkan batuan kering itu. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, ini adalah hasil dari metode elektromagnetik. Nah, hasil metode ini berupa peta atau penampang distribusi konduktivitas. Metode ini sering digunakan untuk eksplorasi air tanah, mineral, dan juga mendeteksi pencemaran lingkungan. Tuh. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada elektromagnetic spektrum. Nah, di sini ada beberapa kayak gelombang mulai dari radio, mikro, dan itu. Nah, ini ada frekuensi hertznya. Biasanya kayak gini guys. Jadi kayak kita tuh mengukur dari gelombang, ada VS-nya dan sebagainya, VP-nya gitu. Itu yang menjadikan jadi elektromagnetik. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada uh, metode geolistrik. Ini mungkin agak luas metode tadi, ternyata elektro dan magnetik itu kita sambung. Nah, ada metode geolistrik. Jadi ada yang sebenarnya kalau dari kalian sendiri tuh apa sih guys kalau dengar geolistrik gitu kan? Ada geo sama listriknya gitu kan. Jadi udah berhubungan lah ya dengan listrik dan geologi gitu, geologi, geografi dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi metode metode geolistrik sendiri adalah metode yang menggunakan arus listrik yang dialirkan ke dalam tanah. Jadi yang diinjeksikan ke dalam tanah nih deret gitu kan. Jadi dia kayak lebih kasihan gitu ya. Jadi kita kayak ini ada orang lagi duduk gitu kan. Dia tuh kayak zone strum gitu loh, kayak lu apa sih hubungan yang di strum itu deret. Nah, itu kayak dipaksa ngaku gitu. Eh, lu ngaku nggak? Lu dalam tanah ada apa aja nih? Misalnya tanah lu ngaku nggak? Lu ada isinya, lu ada apa aja gitu? Ada mineral apa gitu kan. Nah, itu. Nah, metode ini digunakan untuk mengatasi sifat hambatan listrik batuan gitu. Oke, kita next dulu. Oke. Nah, ada prinsip metode geolistrik sendiri. Nah, arus listrik dialirkan melalui elektroda yang ditanam di tanah gitu kan. Jadi ada elektroda ini dalam tanah nih. Nah, kalau kalian belum tahu elektroda, itu tuh elektroda seperti kayak ya satu alat parameter untuk geolistrik sendiri. Jadi seperti stick gitu kita taruh. Ya kecil aja tapi nggak terlalu panjang, panjang. Nah, itu tuh untuk mengantarkan elektroda ke dalam menyajikan ke dalam tanah gitu. Nah, kemudian itu diukur beda potensial yang dihasilkan untuk mengetahui resistivitas batuan. Seperti tadi sebenarnya ini hampir-hampir mirip elektro dan elektromagnetik EM dan geolistrik sendiri guys. Gitu. Nah, lalu selanjutnya ada pengukuran metode geolistrik. Nah, jadi metode geolistrik sendiri menggunakan elektroda yang ditanam di tanah untuk mengalirkan arus listrik. Dan itu digunakan alat resistivity meter untuk mengukur beda potensial yang dihasilkan. Kabel penghubung juga digunakan untuk menghubungkan elektroda dengan alat ukur. Yang diukur adalah resistivitas atau hambatan jenis batuan. Setiap lapisan tanah memiliki nilai resistivitas yang berbeda tergantung kandungan air dan mineralnya. Nah, gitu. Jadi dari geologi ini sendiri kita ada ini ya, ada kabel penghubung juga digunakan untuk menghubungkan elektroda dengan alat ukur. Nah, jadi biasanya gini. Geologi ini sangat-sangat bagus guys, kalau bisa dibilang ya. Satu alat bagus, apalagi untuk mencari air tanah gitu. Nah, jadi ketika geodesi itu sebenarnya ditentukan jadi gini, kita misalnya untuk mengukur 100 meter ke bawah tanah sangat bisa. Apalagi untuk 2 kilometer itu sangat-sangat bisa, guys. Nah, tapi
biasanya yang mempengaruhi itu adalah kabelnya gitu. Jadi di ini ya, ini gitu saat ini kan kabel penghubung juga digunakan untuk menghubungkan elektrode dengan alat ukur. Nah jadi alat ukur itu nanti yang kita taruh di tanah yang untuk menjadikan elektrode itu biasanya terdapat kabel yang panjang gitu ya untuk ke apa ini parameternya ini untuk bukan parameter ya untuk yang inilah eh oh, misalnya orangnya atau operatornya gitu ya. Nah dari situ tuh oh ini kabel itu sama pengaruh guys pengeluaran jadi semakin luas kita dapat mengukur misalnya antara misalnya segini yang pernah awalnya tapi kita bisa memperluas ini itu akan semakin dalam. Nah tapi kan kita membutuhkan kabel panjang semakin jauh semakin panjang gitu kan. Nah itu tuh biasanya yang mempengaruhi karena kalau kabelnya jelek itu hasilnya agak kurang bagus dan kita pengukurannya ini akan kurang dapat datanya gitu misalnya karena biasanya akan terputus-putus gitu kalau udah terlalu jauh jadi tergantung kabelnya gitu. Nah setiap lapisan tanah itu juga memiliki aktivitas yang berbeda tergantung kandungan air dan mineralnya itu guys jadi itu kandungan aktivitasnya tergantung dengan air dan mineralnya. Oke lanjut ya. Nah ini adalah hasil metode geologi guys ya, hasilnya itu berupa penampakan aktivitas bawah permukaan dan metode ini sangat efektif untuk mengetahui lapisan tanah dan mencari sumber air tanah jadi ini guys ya jadi sangat efektif banget. Dan tapi kalau geolistrik jangan saat hujan untuk mengukurnya karena sangat-sangat udah nggak karuan datanya nggak akan karuan guys ya. Adaptasi penampang geolistrik line one batuan andesit dengan metode diol dan nipol. Nah ini guys bisa lihat ya di sini ada warna-warnanya ini sebaran nilai resistivity sebaran titik nilai resistivity ada lokal dan sebagainya ini. Tapi memang geolistrik ini sangat-sangat bagus sekali untuk mencari air tanah guys itu udah paling bagus. Oke kita bisa lanjut. Nah di sini ada beberapa tambahan yang dari aku nih dari Ferry 2002. Nah ini aplikasi metode geofisika dan metode geofisika yang sesuai gitu kan. Nah jadi biasanya di aplikasi untuk apa aja sih gitu kan metode geofisika. Nah ini ada beberapa tambahan mungkin ada yang aku jelasin tadi nggak semuanya. Nah jadi di sini ada eksplorasi migas ya gitu ya banyak gas dan batu bara biasanya tuh pakai seismik gravitasi dan magnetik atau EM nih guys nih biasanya. Nah eksplorasi mineral itu mengandung logam biasanya ada magnetik. Nah udah tau lah ya kenapa magnetik elektromagnetik terus resistitivitas potensial diri induksi polarisasi dan radiometrik. Nah udah tau lah ya kenapa logam bisa jadi magnetik dan sebagainya elektromagnetik. Nah ini itu udah mengukur batuan yang lebih besar ya ini ya sifat magnetannya. Nah ini lagi ada eksplorasi deposit mineral dalam jumlah besar misalnya batu pasir gitu kan. Nah itu biasanya seismik ya atau resistivitas atau gravitasi ini tapi paling ini seismik. Nah ada lagi dari eksplorasi air tanah ini udah pastinya ini geolistrik pastinya geolistrik ini udah paling gacor nih ada resistivitas sama seismik juga. Nah ada gravitasi dan radar juga. Lalu selanjutnya ada investasi lokasi konstruksi gitu kan misalnya kita menjadi geoteknik gitu kan. Nah ini ada resistivitas seismik georadar juga ada gravitasi dan magnetis pastinya. Jadi kita cara ini bisa nggak sih dibangun jembatan gitu misalnya atau dibangun gedung gitu kan. Nah lalu ada investigasi arkeologi juga nih ternyata geofisika bisa ya untuk arkeologi bisa banget guys gitu ya ada georadar resistivitas elektromagnet magnetik atau seismik gitu. Nah selanjutnya ada metode. Nah di sini ada tadi ya tambahan sedikit ini mungkin ada kalau ada kurang metode parameter terukurnya sama sifat fisika yang digunakan. Nah di sini kan metodenya misalnya seismik. Seismik itu ada waktu tumbuh gelombang, ada waktu tumbuh gelombang seismik. Lalu sifat fisika yang digunakan itu densitas dan modulus elastisitas. Lalu gravitasi, perbedaan medan gravitasi, densitas dan magnetik, perbedaan nilai medan magnetik, susceptibilitas magnetik dan permanen. Nah, sorry guys ini tadi kayaknya ini tidak ada magnetiknya. Jadi di sini ada. Nah kalau magnetik itu dari tadi ya deskripsinya mungkin dari perbedaan nilai medan magnetik. Jadi yang berbeda. Nah jadi
ketika batuan ada yang menghasilkan magnet itu sama sama pada kayak tadi ya, kayak listrik gitu ya, kayak potensial elektriknya gitu. Ini sama magnetik juga gitu, magnetik juga dari magnetnya, tapi dia sifat fisik kan menggunakan stabilitas magnetik dan permanen gitu guys, bedanya itu ya. Sama aja kita untuk bisa mineral-mineral dalam tanah juga. Nah, kalau elektrik sendiri itu banyak guys, ada resistivitas induksi polarisasi, potensial diri, elektromagnetik sama radar dari radar gitu ya. Nah, untuk resistivitas induksi polarisasi sendiri, parameter terukurnya itu resistivitas bumi, polaritas tegangan. Sifat fisika yang digunakan yaitu konduktivitas elektrik dan kapasitansi elektrik gitu. Nah, jadi ada potensial diri, yaitu potensial elektrik dan konduktivitas elektrik. Nah, ada elektromagnetik, itu respon dari radiasi elektromagnetik, dan konduktivitas elektrik dan induksi ini sifat fisik yang digunakan. Lalu ada di parameter terukurnya di radar, yaitu adalah butuh tempuh dari sinyal radar yang terrefleksi. Nah, terus sifat fisik yang digunakan adalah konstanta di elektrik gitu guys. Nah, jadi ya mungkin gitu sih. Nah, ini mungkin uh, untuk mungkin cukup sampai sini aja dari aku. Mungkin terus kalau ada tambahan boleh guys di komen ya, di komen. Kalian mau nanya apa boleh banget. Mungkin ntar ada tambahan, mas tadi misalnya uh, cara rumusnya apa sih bagian anomali gitu misalnya, boleh ditanya, cara aku kasih. Oke, mungkin sekian dulu dari aku. Nanti mungkin boleh komen-komen aja guys, ntar next bikin video apa gitu ya, boleh banget, aman aja. Kalau kalian suka like, kalau nggak suka mungkin unlike nggak apa-apa guys. Jadi biar aku evaluasi juga salahku di mana, komen aja nggak apa-apa, mas kurang ini kurang itu. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, sampai sini dulu, bye bye. Sorry ya guys ya kalau misalnya ada salah kata atau tadi mungkin aku kurang jelasin ya, sorry banget. Tapi thank you juga udah dengerin sampai akhir. Dadah, bye bye.